Selamat pagi, selamat siang, selamat petang untuk seluruh calon guru penggerak, fasilitator, serta pengajar praktik. Kali ini saya, Julius Ginta Kanisia, calon guru penggerak dari SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Pada session ini, saya akan membawakan untuk studi kasus 2.3, yaitu dengan studi kasus 1. Untuk sesi ini saya tidak sendirian, saya bersama Bu Anastasia Nindya Wisnuri dari SMK Mikael. Halo, selamat siang Bu Nindya. Selamat siang Pak Kinta. Yes, ini lagi apa ini, sedang mengajar atau bagaimana nih? Pripun nih? Habis mengajar Pak Kinta. Iya. Iya. Bu Nindya ini mengajar bahasa Jawa nggih? Nggih, leres bahasa Jawi. Wah, ini karena ada fasil kita yang dari Riau, Lampung. Jadi mungkin nanti kalau sering-sering mengucapkan bahasa Jawa nanti semoga bisa dipahami. Ya, betul. Nggih. Baik, saya akan membacakan studi kasus 1. Nanti saya akan mewawancarai Ibu Nindya bagaimana mengenai tanggapan-tanggapan beliau. Saya akan membacakan studi kasus 1 sebagai berikut. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi, mengapa dan bagaimana? Baik, itu untuk studi kasus 1. Nah, ini saya nanti mewawancarai Ibu Nindya. Nanti Bu Nindya bagaimana mengenai pendapat-pendapatnya. Baik, Bu Nindya, menurut Bu Nindya, bagaimana tanggapan Ibu Nindya mengenai kasus di atas, lalu bagaimana cara menangani kasus di atas? Monggo Bu Nindya. Ya, baik Pak Kinta, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberi tanggapan atas kasus yang sudah dibacakan oleh Pak Kinta tadi. Kalau saya boleh menanggapi ya, saya juga sebagai guru jadi ikut merasakan. Ya, hanya kan kalau yang kita ampu kan anak-anak kita sudah SMK. Yang di studi kasus kan masih anak kecil ya, masih butuh lebih banyak butuh bimbingan. Nah, untuk yang di kasus tersebut kelas 5. Oke. Menurut saya, ada siswa yang terus menangis, dikeluarkan ya Pak Kinta ya itu? Iya, betul.
Oke, dikeluarkan dari kelas Bu Tati, betulkah? Ya, betul, betul, betul. Lalu Ya, diminta berlutut di bebatuan yang panas. ya. Kalau saya begini, pada prinsipnya adalah guru itu kan seperti orang tua kedua bagi anak ya, bagi siswa kita. Nah, di mana kalau di sekolah kan kita menjadi orang tua mereka. Setiap orang tua saya percaya, setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah, entah dengan cara mendidiknya itu ya bisa dengan cara keras atau dengan cara ada yang anak juga kalau dikerasi malah semakin ngelunjak ya bahasanya. Nah, berarti itu harus, ngomonginnya kan harus pelan-pelan. Tetapi mungkin dari kasus yang saya lihat di kasusnya Bu Tati itu, ya pasti beliau memberikan sanksi seperti itu memang sudah sesuai dengan porsinya. Nggih. Apalagi kan, eee, Bu Tati ini itu tadi ditakuti anak-anak ya? Iya, betul. Oke. Terkenal sangat disiplin. Nah, apalagi itu. Ya mungkin dengan cara beliau memberikan sanksi seperti itu kepada siswa, apalagi siswa perempuan, disuruh untuk berlutut pas panas-panasnya. Nah, itu rasanya pasti juga luar biasa bagi siswa, sampai dia menangis ya Pak Kinta ya? Siswa tersebut Betul, menangis. Nah, betul. berarti sampai menangis pun itu sudah menunjukkan siswa itu, oh ya rasa rasa bersalahnya siswa, oh iya saya mempunyai kesalahan. Nah, lalu guru saya menghukum. Nah, ya kalau menurut saya itu sebagai suatu tanda kasih sayang dari Bu Tati untuk anak-anaknya. Biar apa? Biar anak-anaknya disiplin. Nah, seperti itu Pak Kinta tanggapan saya. Baik, terima kasih Bu Nindya. Jadi memang saya sangat setuju tadi orang tua kedua itu ya kita ini para guru ya toh. Para Iya. guru di mana kita juga mendidik putra-putri bangsa yang dititipkan ke sekolah, yang diamanahkan ke sekolah untuk kita didik bersama. Nah, mungkin kalau dididiknya mungkin dengan berbagai cara, mungkin salah satunya dengan perlakuan Ibu Tati, mungkin juga Ibu Tati ini di dalam hatinya juga ini ya, juga sebetulnya mungkin punya rasa iba kepada tadi siswinya, itu ya tentunya sebagai ibu kan pasti juga Bu Tati mempunyai nurani-nurani seperti itu. Nah, Ibu Tati ini juga terkenal sangat disiplin. Nah, hal ini juga diperlukan karena ini kan guru kelas SD gitu kan, mungkin pendidikan dasar. Jadi kalau pendidikan dasar itu juga harus kita upayakan supaya benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk jenjang yang lebih tinggi. Bukan seperti itu ya, Bu Nindya ya? Ya, betul sekali Pak Kinta. Karena memang ya usia di mana mereka kan cepat menyerap apa yang diberikan oleh guru kan memang sejak dini, sejak kecil. Nah, kalau kita SMK kan hanya meneruskan. Nah, kalau Betul. SD, TK mungkin kan memang harus diajarkan nilai-nilai kedisiplinan. Biar apa? Biar besok ke depannya ketika mereka dewasa, mereka secara tidak sengaja mungkin melakukan kesalahan langsung ingat, "Oh ya, saya dulu pernah diajarkan Bu Tati tentang kedisiplinan. Berarti saya harus seperti apa." Nah, begitu Pak Ginta. Betul, betul, betul. Hal ini juga diterapkan juga di sekolah kita, ya. Kan sekolah kita juga menerapkan kedisiplinan, misalkan ada koin yang belum dikembalikan, koin koin itu mungkin untuk pengetahuan bersama-sama adalah ibaratnya seperti mata uangnya di SMK Mikael. Jadi setiap peminjaman alat itu koin harus diberikan ke
petugas. Nah, kalaupun koinnya pun hilang atau apa, itu juga ya kita belajar tentang disiplin supaya juga mengembalikan alat-alat sesuai dengan fungsinya. Seperti itu yang diterapkan di SMK Mikael. Baik, menurut Bu Nindya, itu keputusan dari Bu Tati tadi apakah tepat Bu Nindya? Atau mungkin setelah, atau treatmentnya bagaimana Bu Nindya? Oke, baik Pak Kinta. Menurut saya, ya itu kan kebijakan guru, masing-masing guru. Nah, mungkin kalau Bu Tati kebijakannya seperti itu, betul yang dikatakan Pak Kinta. Beliau adalah seorang ibu di mana kan hati nuraninya kan lebih peka. Nah, pasti ada rasa iba. Tetapi beliau juga punya prinsip. Nah, beliau seperti itu juga karena sayang kepada siswa-siswinya. Nah, makanya kan walaupun siswinya menangis ya menghadap ke kelas Bu Tati tetap tidak ditolong juga sama Bu Tati. Karena ya kalau tidak seperti itu nanti anak-anaknya nggak akan menjadi orang. Nah, seperti itu Pak Ginta. Mungkin dari guru lain, kalau saya secara pribadi, yang penting kalau dalam pendidikan kan ditanamkan jangan bermain kasar. Untuk sekarang sih Pak Ginta ya. Betul. Karena di mana-mana kan saya dengar juga lihat dari media sosial banyak tahun kemarin atau kemarinnya itu 2 tahun yang lalu. Itu kan banyak yang ditangkap karena mungkin memukul. Nah, mungkin hanya mencubit saja, siswa sekarang kan ngomongnya ke orang tuanya. Nah, akhirnya kan banyak yang dipenjara. Nah, yang penting memang pada dasarnya, pada prinsipnya ya pendidikan itu kalau bisa jangan bermain kasar. Itu kalau Bu Tati menurut saya ya sudah bagus sanksi seperti itu. Apalagi sampai membuat siswinya menangis kan ya tadi seperti yang sudah saya bilang, ya berarti siswinya paham kesalahannya seperti apa. Begitu Pak Ginta. Betul Bu Nindya. Nah, kalau boleh saya mengutarakan dari prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Bu Nindya dan juga menghadapi kasus seperti ini, itu Bu Nindya melakukan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, mungkin rasa peduli ini bisa diutarakan atau mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih ke perbuatan untuk bagaimana mentreatment siswi ini di kelas 5 ini supaya lebih disiplin. Nah, kita juga tidak tahu karena di kasus itu kan tidak disebutkan secara spesifik menangisnya karena apa. Nah, mungkin Ibu Tati juga mempunyai alasan yang tepat untuk menggunakan treatment meminta anak untuk keluar dari kelas. Nah, karena kan juga di situ juga disebutkan kepala sekolah dan orang tua murid sangat menghargai Ibu Tati. Berarti kan Ibu Tati ini ibaratnya menjadi role model dari sekolahan untuk menegakkan kedisiplinan. Mungkin ini juga jadi semacam pandangan hidup sekolah. Nah, atau mungkin visi misi yang dihidupi oleh sekolah. Baik, Bu Nindya. Terima kasih banyak sudah mau berpendapat di sini, sudah mengorbankan waktunya, sudah ya sharing-sharing mekaten nggih. Sami-sami Pak Kinta, dengan senang hati saya membantu. Besok jadi guru penggerak nggih, calon guru penggerak nggih di Nggih, sesuatunya saja. Tidak usah buru-buru. Ya, matur nuwun Bu Nindya, sugeng siang. Sami-sami, Gusti sugeng berkahi. siang. Gusti berkahi.